Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa buat tonton video ini sampai selesai. Yang aku bahas kali ini adalah tentang kasus kematian Tang Monida, aktris juga model di Thailand. Mungkin beritanya bukan cuma di Thailand atau di Indonesia aja ya, tapi udah internasional karena saking janggalnya dalam kasus kematian Tang Monida ini. Sedikit membaca biodata dari Tang Monida. Tang Monida lahir pada 13 September 1984, namun dinyatakan meninggal pada 26 Februari 2022 di umurnya yang ke-37 tahun. Kejadian itu bermula pada saat Tang Monida dan juga teman-temannya termasuk manajernya menaiki speedboat di Sungai Chao Phraya pada tanggal 26 Februari 2022. Namun, di jam 10.40, Tang Monida dinyatakan tenggelam dan menghilang. Tim penyelamat menemukan jasad 2 hari setelah kejadian gak jauh dari tempat kejadian tersebut. Menurut temannya, Tang Monida ini meninggal karena tergelincir pada saat akan buang air kecil di ujung speedboat. Ya, ibunya Tang Monida sangat-sangat nggak percaya karena Tang Monida ini dikenal dengan jago berenang. Jadi hal itu yang bikin nggak mungkin Tang Monida itu meninggal karena tenggelam. Kali ini aku mau bahas 15 kejanggalan dalam kasus kematian Tang Monida. Yang pertama, kan katanya Tang Monida itu mau buang air kecil. Tapi pada saat itu, Tang Monida itu sedang memakai baju renang one piece. Jadi harus dibuka dari atas sampai bawah gitu. Ribet. Dan masa iya seorang Tanmo, seorang aktris, buang air kecil di tempat yang terbuka? It's okay, katanya sih toilet di speedboatnya sedang rusak katanya. Kejanggalan yang kedua. Pada saat polisi menanyakan di mana tempat lokasi kejadian, temannya ini menunjukkan berbeda-beda arah. Yang satu nunjuk ke sana, yang satu nunjuk ke situ. Jadi kayak nggak kompak dan terlihat kayak mengada-ngada gitu. Setelah menunjukkan itu, raut muka mereka tuh kayak terlihat panik gitu. Kejanggalan yang ketiga adalah kaki Tang Monida terluka parah di bagian pahanya. Kayak ada sayatan gitu di bagian paha. Parah banget gitu. Ada yang beranggapan bahwa sebelum terjadinya tenggelam, Tang Monida ini ada perkelahian kepada yang terlibat dalam kasus itu, yang ada di speedboatnya itu. Tapi katanya juga luka itu terjadi karena sayatan baling-baling speedboat. Kita nggak tahu. Kejanggalan yang keempat, pada saat Tang Monida ini akan tenggelam, pasti dia minta tolong kan? Ada suara teriak-teriak minta tolong, ada bercakan air gitu. Pasti berisik banget lah di situ. Tapi teman-temannya ini terlihat tenang banget, apalagi manajernya duduk santai sambil teleponan, kayak bener-bener nggak terjadi apa-apa. Nggak panik, nggak sedih, apalagi berusaha buat nolong Tang Monida. Nggak ada perlakuan kayak gitu, sama sekali nggak ada, kayak ya nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, kejanggalan yang kelima, teman-teman yang terlibat dalam kasus ini menghilang 1 hari setelah kejadian. Banyak yang beranggapan bahwa apakah mereka menghilang 1 hari ini untuk merencanakan sesuatu, berdiskusi untuk gimana nantinya menangani media yang meliput dia, karena dia juga tahu lah pasti banyak media yang bakal ngeliput dia gitu. Menghilang 1 hari itu dia ngapain? Itu menduga-duga aja. Bisa jadi benar, bisa jadi juga enggak gitu. Baru muncul tuh pada saat polisi akan memintai keterangan kepada teman-temannya Tang Monida ini yang terlibat dalam kasus itu. Kejanggalan yang keenam adalah HP Tang Monida dipegang oleh manajernya dan banyak data-data yang udah kehapus. Apakah menghapus data itu untuk menghilangkan bukti, menghilangkan jejak? Kita nggak tahu.
Tapi yang pasti, HP-nya Tang Monida ini dipegang oleh manajernya dan banyak data-data yang sudah terhapus. Jadi ya susah buat penyelidikan juga kan. Dan baru tuh diserahin ke polisi HP-nya. Kejanggalan yang ketujuh. Menurut ibunya, Tang Monida ini dikenal jago berenang. Jadi masa iya sih nggak bisa naik ke permukaan gitu di laut yang tenang, nggak bisa menyelamatkan diri buat nepi atau ngejar speedboatnya, sedangkan speedboatnya juga jalannya pelan. Kejanggalan yang ke-8, terjadi retakan di bagian kepala, tepatnya di bawah mata dan di bawah dagu, kayak ada benturan keras gitu di bawah mata sama di bawah dagu. Soalnya kalau benda tumpul itu pasti cuma lebam-lebam di bagian luar aja kan. Melihat jasadnya Tang Monida juga kayak beda banget sama aslinya. Buat kalian yang belum lihat masih mending jangan lihat sih, karena kasihan banget gitu lihatnya kayak bukan Tang Monida. Nah, yang ke-9, anak angkat dari Tang Monida ini adalah anak kandung dari manajernya. Jadi emang sama manajernya nih udah kayak keluarga sendiri. Tang Monida ini sayang banget sama anak angkatnya. Saking sayangnya, apapun yang dia lakukan itu semuanya demi anak angkatnya. Bahkan Tang Monida udah menyiapkan warisan yang cukup banyak gitu ya buat anak angkatnya ini. Nah, berbagai konspirasi pun muncul. Apakah manajernya ini ingin menguasai hartanya yang telah diwariskan ke anak angkatnya? Kejanggalan yang ke-10 adalah ada bercak darah. Tapi teman-temannya yang terlibat pada saat itu bilang kalau itu bukan bercak darah, melainkan red wine gitu. Karena red wine kan warnanya merah, jadi mirip sama darah gitu. Nah, makanya mereka bilang itu bukan bercak darah. Nah, kejanggalan yang ke-11, kan airnya tenang. Jadi ya makanya dijadiin buat tempat santai, buat minum, buat makan gitu, buat ngobrol. Karena emang airnya tenang. Kalau airnya bergelombang besar, ya itu juga bahayalah kalau misalnya dipakai buat tempat bersantai kayak gitu. Karena ombaknya lumayan besar. Ini mah enggak, airnya tenang gitu. Kok bisa memakan korban jiwa? Terus kejanggalan yang ke-13, bootnya juga kan kecil. Kirain bootnya itu besar. Jadi yang kalau ada orang tenggelam dari belakang tuh nggak kelihatan gitu karena udah masing-masing. Itu mah enggak, speedboatnya kecil. Satu kotak gitu. Jadi kelihatan duduknya juga berdekatan. Masih kelihatan kalau emang terjadi apa-apa dari salah satu mereka gitu, masih kelihatan. Karena speedboatnya kecil dan kelihatannya nggak terlalu berbahaya banget. Tapi emang itu katanya udah kadaluarsa dan harusnya udah nggak beroperasi. Tapi masih dipakai gitu. Kejanggalan yang ke-14, orang yang nih kan manajernya itu pada saat kejadian sibuk menelpon. Nah, orang yang pertama kali dia telepon itu adalah Bu. Bu itu seorang penyanyi. Bu itu bilang bahwa katanya Tang Monida ini bilang ke media dan juga polisi tuh semuanya beda gitu sama apa yang dibicarain di telepon bersama Bu. Makanya ini lagi diselidiki. Ini berita baru sebenarnya. Dan kejanggalan yang ke-15 atau yang terakhir. 5 orang ini tidak bisa dihubungi setelah kejadian. Kan harusnya manajernya ini kan tahu dia kan kalau Tang Monida ini tenggelam, harusnya telepon dong ke orang tuanya, Bu, Tang Monida tenggelam gitu. Itu mah enggak nelpon, justru dari keluarga Tang Monida yang menghubungi manajernya, tapi nggak ada yang bisa dihubungi. Di salah satu mereka tuh nggak ada yang bisa dihubungi. Ya, dari 29 saksi baru 2 yang dijatuhi hukuman, yaitu
Kenapa mereka dijatuhi hukuman? Karena driver ini tidak memiliki SIM dan pemiliknya ini sebenarnya speedboatnya udah nggak layak beroperasi atau kadaluarsa gitu. Semoga Tang Monida diberikan keadilan seadil-adilnya dan keluarganya diberi ketabahan dan keikhlasan. Ditempatkan di sisi yang terbaik. Mungkin itu aja yang aku bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.